Sekali lagi ah. Bapak itu. Woi, Ya, Pak. Bapak foto Bapak. baru PMP Al-Quran Supaya ditahu Bapak sama mengaji dan Astagfirullahalazim. Berarti Ramadan begini kau masih ria. Ria bukannya gurumu? Astagfirullahaladzim. Bukan. Ria itu sifat apa? Pamer. Iya, Pak. Berarti kau selama ini mengaji di rumah ini, baru kau upload di Facebook, kau upload di WA, supaya kau ditahu kau mengaji di bulan Ramadan. ya tambah-tambah followers Bapak. Jangan dulu, mati lampuku itu, kasih nyala dulu. Astaga. Ya Allah, tolong lighting ya Allah. Tak goyang barangkali coknya kita. Bang, maksudnya kita bang. Ini masih on air loh, ya. Tapi betulan ini, ya sambil menunggu Bang Lighting bakal nyala lampu, tak goyang barangkali lampunya. Apa? Fazrul, jadi selama ini kau upload di mana semua sudah Dan? Banyak Bapak, ada di IG ku, di WA ku, di tambah sedikit ya, Twitter ku supaya- Bapak. Jadi semua sosial media yang ada di Iya. kotak-kotak ini. Saya bersedekah, saya upload juga. Bagus sekali kau Berarti selama ini memang media sosialmu dipakai untuk pamer Kalau dibilang pamer, ya pamer Bapak. Ini memang terbaik memang Fazrul ini. Tapi by the way, ini kita sekarang lagi di nonton nih banyak orang ini ya. Jadi apa yang dibikin oleh sama Fazrul jangan ditiru ya, karena itu tidak baik, tidak bagus. Betul Betul, Pak. Seharusnya ibadah kita itu harus kita sembunyikan. Sebagaimana dalam agama dikatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri harus Tidak tahu. sembunyi, tidak tahu. Bukan berarti begini komiu, tidak. Maksudnya tangan kiri ibarat kata tidak mengetahui itu. By the way, tentang bicara tentang media sosial, teman-teman pembeli burasa, kali ini tema kita cukup unik dan menarik. Asik. Ya, Asik. karena kita akan membahas tentang bagaimana peran media sosial di bulan Ramadan, dan tema kita adalah media sosial penggugur pahala puasa. Tepuk tangan dong. Nah, supaya lebih enak lagi diskusi tentang media sosial, lebih asik lagi. Nah, kali ini bintang tamu kita datangkan langsung senior kita yang bergelut di dunia kontributor. Sudah cukup lama senior kita yang bergelut di platform Mandua Kota Palu juga. Beliau pegang IG-nya Mandua Kota Palu, pegang Facebook-nya, WA-nya, YouTube-nya, situsnya. Langsung saja kita panggil Wakamat Bidang Humas, Memia. Mari Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mem. Masya Allah. Apa kabar Mem? Alhamdulillah baik. Selamat datang di rumah burasa kami. Terima kasih. Semuanya tapi pada puasa ini? Masih dong. Masih. Walaupun kami di sini jual burasa, tapi kami masih puasa Mem. Oh iya. Ya, kami tidak makan, tidak minum, tidak tidur Mem, bahkan. Mem, apa kabar? Bagaimana puasanya Mem? Alhamdulillah lancar. Masya Allah. Ya, tetap berusaha semoga bisa genap ya pahalanya di bulan Ramadan ini. Benar. Iya. Apalagi kan di bulan Ramadan ini ujian kita makin bertambah, cuaca panas, Iya. kadang-kadang Pemanasan global. iya pemanasan global, kadang-kadang Iya. hujan Fazrul Iya, ya. betul sekali. Waktu kemarin hujan tadi, waktu ke rumah burasa. Hujan. Hujan. Kasihan, ganti 3 kali dia Mem, kasihan tadi. Kasihan sekali. Mem, ini perlu sahabat pembeli burasa tahu bahwa Memia atau nama lengkapnya adalah Nihayati Rugaya SPD MPD. Iya, sebenarnya yang belakang nggak usah dipakai Pak Aldi. Enggak ya? biar semua tahu bahwa beliau adalah wakil kepala madrasah bidang humas Mandua Kota Palu. Jadi beliau semua yang pegang itu media sosial Mandua Kota Palu, Facebook, apalagi Syafiq? Apalagi yang ada di sini? Itu Instagram, TikToknya, YouTube, dan iya. WhatsApp. Situs. Ya, situs. Mem, tadi Fazrul sempat melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa dia itu?
dia beribadah di bulan suci Ramadan ini, dia baca Al-Quran, tapi dia upload di media sosialnya dengan niat untuk supaya manusia semuka bumi ini mengetahui ibadahnya. Itu menurut Mem selaku menurut pandangan Mem itu boleh tidak kita menggunakan media sosial seperti itu? Oh iya, ntar dulu. Tadi waktu upload itu pakai caption tidak? Pakai caption. Apa caption kau tulis? Captionnya alhamdulillah puasa lancar, penuh dengan amal yang baik. Wah, penuh dengan amal yang baik ya. Iya. Aduh, jadi masih saya rasa saya ingat-ingat pemilu ini ya. Ya, jadi pencitraan ya. Ya. Tapi menurut Mem itu bagaimana, boleh atau sebenarnya bagaimana sih penggunaan media sosial yang positif menurut Mem? Iya. Kalau pertama-tama sih kita lihat dulu fungsinya. Media sosial itu sebenarnya fungsinya khususnya untuk bagi kalangan remaja ya Pak Aldi, itu sedikit lebih berbeda daripada untuk kalangan umum lainnya. Ada perbedaan meskipun hanya tipis-tipis. Nah, tetapi pada intinya semuanya itu sama, yaitu adalah mau menampilkan kegiatan mengenai diri pribadi ke masyarakat umum. Benar-benar. Seperti itu. Nah, tinggal dibedakan aja apakah fungsinya itu memberikan informasi ataukah membentuk opini orang lain tentang kita dan apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Jadi memang media sosial ini adalah tempat mereka untuk mengekspresikan ya kehidupan mereka sehari-hari. Namun kadang-kadang kebablasan, Mem. Iya, betul sekali. Apakah ada rambu-rambu atau apa ya batasan-batasan dalam bermedia sosial? Apalagi remaja kan, Mem, rentan. Iya. Betul ya, mau sekali dibilang. Mau sekali dibilang. Astagfirullah. Ya mudah-mudahan Fazil tidak masuk dalam itu yang mau sekali dibilang itu ya. Jadi tidak bisa ya, Mem. Maksudnya iya. Kalau media sosial sih sebenarnya bisa-bisa saja kalau kita gunakan untuk itu. Artinya pada salah satu fungsinya itu mungkin meluruskan opini orang lain tentang kita, karena biasanya orang salah paham tentang kita. Benar. Itu perlu, itu diperlukan loh. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh si Fahrul kemana ya, gini-gini aja gini. Oh ternyata dia lagi ibadah di rumah. Jadi bisa diajak main seperti itu. Tapi ada gitu amalan yang baik. Jadi itu ada yang bilang tadi captionnya pakai amalan yang baik ya. Itu betul sekali, tadi ada sempat saya dengar Pak Rivaldi bilang kalau kita melakukan kebaikan di satu sisi, maka tak satu tangan, maka tangan lain tidak boleh tahu ya, tidak boleh mengetahui. Nah sebenarnya hakikat ibadah itu sebenarnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa pamer istilahnya ya, kita tidak bisa melihat ibadah biar orang lain tidak usah terlalu melihat ibadah kita betul. Tapi dengan cara membentuk brand kita di media sosial itu tidak masalah, Mem ya. Ya. Misalnya kayak Syafiq ya, seorang remaja yang suka musik. Ya. Bentuk brandmu di media sosial ya dengan main musik, menampilkan hobi-hobi agar orang bisa mengenal Syafiq. Karena yang paling penting Pak Aldi zaman sekarang ini adalah di saat era sekarang adalah personal branding itu penting sekali. Nah, apabila media sosial kita gunakan untuk fungsinya sebagai personal branding, maka itu adalah yang tepat. Personal branding karena fungsinya itu akan nanti kalau ke depan kalian akan buka opini publik. Nah, saya ini seperti ini, saya memiliki kualitas seperti ini. Jadi orang akan bisa mencari, dia orang yang tepat untuk kita butuhkan, seperti itu. Oh, orangnya ramah, ditahu dari captionnya, ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kan salah juga Pak Aldi. Kadang-kadang media sosial itu dipakai sebagai media curhat. Benar. Itu sering sekali, Mem. Ya, kadang-kadang Mem, Syafiq satu WA-nya sudah mulai curhat di situ. Berarti Pak Aldi sering intip ya. Sering saya lihat ya. Salah satunya curhat kalau kadang-kadang harus dipit ini ya. apalagi kan Mem sekarang ini kan remaja lagi maraknya galau-galau kan. Oh iya. Kok galau? Masih bisa jadi galau. Statusnya galau, padahal di dunia nyata tidak. Iya, betul. Itu hanya untuk mencari simpati. Mencari simpati. Iya. Tapi itu termasuk bohong tidak, Mem? Nah, itu dia. Itu termasuk bohong, Pak Aldi. Karena ada salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari seperti itu.
bahwa Allah itu pada saat kita berpuasa ya, jadi Allah itu tidak suka jika kita berbohong. Jadi pada saat kita mengucapkan kebohongan, ya, nah di situ ada kata duru, ya, itu tidak hanya kebohongan, tetapi juga ghibah, menghujat, memfitnah, seperti itu. Itu yang bisa menggugurkan, maka pahala puasa kita jadi gugur. Nah masalahnya, yang itu biasanya orang menyalahkan ya, netizen Indonesia ini, netizen 62 itu biasanya kejam sekali. Padahal sebenarnya itu harus dilihat juga, jangan-jangan si pembuat konten yang malah yang memancing-mancing. Jangan dilihat dari satu sisi saja. Betul. Kayak ini kan kamu tadi posting kan, tiba-tiba di IG nanti ada yang komen, ini Fazrul namango kau, Fazrul tameme, laju. Jadi jangan kesalahkan netizen, kau juga salah postingan, bro. Ya. Aturan kan kau baca Al-Quran mau 30 kali tamat, urusanmu dengan Allah kan. Tidak usah orang lain tahu, meskipun sebenarnya ada orang yang posting hal seperti itu ingin supaya memotivasi orang lain. Ya, betul sekali. Tetapi takutnya orang yang menonton itu tanggapinya beda. Betul. Kayak kita kalau mau lihat snapnya Fazrul tadi, saya negative thinking, pokoknya tidak positif. Jadi begitu Mem ya. Jadi kita harus lihat juga posisi kita dalam menggunakan media sosial. Kadang-kadang memang berguna untuk personal branding kita, namun kadang-kadang juga kita tidak boleh berlebihan sehingga kita tidak kelihatan over ya dalam bermedia sosial. Nah, di bulan Ramadan seperti ini Mem, tentunya begitu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita khilaf. Ya kayak tadi Fazrul, ataupun mungkin sebentar kita buka puasa kita foto ya makanan di meja makan kita untuk kita caption buka puasa hari kesekian pakai ini. Nah di luar sana mungkin ada orang yang tidak makan. Jadi itu bisa merusak hati kita dan hati orang yang menonton juga Mem ya. Pak, sebenarnya hakikatnya pada saat kita bermedia sosial kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena bisa saja postingan kita itu akan menimbulkan rasa sedih bagi orang lain. Seperti misalnya sedih. Misalnya Fazrul nih misalnya posting dengan orang tua, ayang mamah banget seperti itu. Jadi betul-betul menampilkan kemesraan keluarganya. Tapi apakah kita pikirkan di luar sana mungkin ada ada teman-teman yang sudah tidak beribu lagi, yang sudah tidak berayah lagi, ya seperti itu. Mohon maaf, pamernya itu misalnya nih dikasih hadiah kunci rumah atau kunci mobil ya seperti itu misalnya kunci mobil, kunci kandang lah. Ya seperti itu. Aduh saya dapat kandang baru, makasih mami, makasih papi, seperti itu. Nah itu sebenarnya kita cukup berhati-hati. Kenapa? Karena tidak semua dari kita itu beruntung ada di atas dunia benar. Begitu. Dan memang kita tidak bisa paksa orang suka sama kita. Yes, that's right. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, harta benar kalau untuk di mata orang yang sudah memang tidak suka sama kita, pasti akan jelek. Saya suka sekali, Pak. Pengalaman pribadi, Mem. Kayaknya banyak masalah seperti itu ya. Ya, betul. Kalau Mem sendiri ada media sosial pakai apa saja, Mem? Kalau untuk pribadi, Facebook, Instagram, Twitter itu kemarin ada sempat tapi saya hapus. Threads itu saya tidak pakai. Kenapa? Karena ada lebih. Pada saat saya sebelum saya menggunakan salah satu media sosial, saya harus saya harus memilih dulu, memikirkan untung ruginya serta bagaimana akibat kedepannya. Seperti misalnya kalau kita terlanjur menggunakan Threads, nah kalau Threads itu kita mau tutup, itu kita harus menghapus dengan akun Instagramnya kita. Jadi resikonya kayak gitu. Jadi makanya sampai sekarang Mandua Kota Palu Official itu untuk sekarang kami tidak menggunakan Threads. Begitu. Tapi mungkin ya jika nanti aturan atau prosesnya berubah, mungkin kita akan menggunakan juga seperti itu. Berarti Twitter, Facebook, Instagram, pakai TikTok juga, TikTok dan WhatsApp. Iya, WhatsApp. YouTube ada channel YouTube pribadi, Mem? Channel YouTube pribadi tidak. Tetapi beberapa guru di sini punya seperti itu punya. Yang ada untuk Mandua Kota Palu itu ada, itu Mandua TV. Jangan lupa subscriber ya. Subscriber. Jangan lupa subscribe. Kalau Syafiq punya apa platform media sosial apa saja?
Saya cuma anu Pak, ini Instagram, Facebook, sama ada TikTok Pak, tapi tiada kontennya. Aduh, padahal rugi sekali memang. Iya, rugi sekali. Ya, padahal bisa buat konten positif dan biasa-biasa ini zaman sekarang kan media sosial menghasilkan pundi-pundi cuan. Iya, betul. Betul ya? Iya. Betul itu, Pak. Itu bagaimana itu Mem? Menurut pandangan Mem, kita tidak di Syafiq ini dari segi bakat ya Masya Allah luar biasa bakatnya, tapi tidak memanfaatkan media sosial yang dia punya, itu rugi menurut Mem atau biasa aja deh? Iya, sebenarnya itu tergantung dari tujuan dan kepentingan Syafiq sendiri. Kalau misalnya memang mengharapkan dari istilahnya dari providernya itu, dari penyedia layanannya itu untuk mengharapkan cuan, tapi sebenarnya jangan salah, cuan yang diharapkan itu tidak sebesar yang kita bayangkan, yang diekspektasikan. Iya, dan kemudian kalau macam Syafiq itu insya Allah bagus pasti, ibu yakin pasti bagus. Kenapa? Karena itu lebih banyak memotivasi kaum muda, berikan opsi nih, misalnya cara berpakaian yang baik, santun, kemudian tidak curhat tapi bakat di situ. Nah, tetapi ada yang sering ini loh Pak Aldi, pernah nonton nggak ibu-ibu nyelup diri sendiri ke got, ke selokan hanya untuk itu, hanya itu kan mandi lumpur, demi bintang, demi malam sendirian, demi saweran, mandi lumpur sampai pagi. Bahkan mereka biasa sampai diopname di rumah sakit masih mandi lumpur. Jangan ada yang begitu ya. Itu memang merugikan diri kita juga kan? Iya. Kalau menurut saya, kita kan ada aturannya dalam agama ya kalau tidak salah, itu bahwa sebenarnya kita dilarang untuk merendahkan diri kita sendiri. Nah, jangan sampai platform media sosial ini itu digunakan, kita mau mengharapkan uang, tetapi kita tidak berpikir bahwa sebenarnya kita merendahkan citra diri kita sendiri, seperti itu. Yang sebenarnya harusnya jadi media personal branding, ini jadi menjatuhkan harga diri, jadi ngenes banget gitu loh. Padahal bisa cari uang dengan cara lain, misalnya kan kalau kita tidak punya konten positif, ya janganlah menyebarkan konten-konten yang bikin orang akhirnya berpikiran negatif, mulai dari mungkin mandi lumpur tadi, Pak atau Aldi, mungkin tahu nggak itu berapa kalau dapatnya itu? Essence-nya? Enggak, itu duitnya tahu nggak dapat berapa itu dari katanya META itu? Katanya teman saya memang kalau misalnya live TikTok begitu, 1 mawar 200 rupiah kalau tidak salah. 200 rupiah. Tapi itu bukan yang platform META itu kan? Yang dari META itu. META Meta. Penonton itu. Iya, jangan nanti kita di ini. Kalau kita tidak paham META aja saja itu. META. Meta. Apa itu Pak? Apa itu. Oh. Sudah mesti mati kita. Iya. Dia dari pedalaman soalnya memang. Tapi Sasro tahu kan? Tahu. Ya, itu. Tapi keuntungannya kadang-kadang menggiurkan, Mem. Itu yang membuat akhirnya kita terkadang menggunakan media sosial ini untuk cari duit, bukan lagi untuk personal branding dan lain-lain. Tapi susah loh merayapnya itu, Pak Aldi. Sebenarnya kalau baru pemula seperti ini, kegirangan sekali. Ada yang kejadian kayak gini. Saya dapat transferan dari ini, dari META. Oh iya, berapa? Nih dolar. Begitu di kurs berapa? 300 rupiah. Iya, betul. Padahal postingannya itu udah puluhan. Tapi ternyata begitu di kurs, Bu, liatin ini dong. Saya dapat dolar ini. Oh iya. Wah, berapa ya udah ini? Sudah kebayang saya mau makan, mau apa. Terus 300 rupiah, Mbak. Berarti ini memang menjadi sudut pandang mereka masing-masing. Bagi yang ingin mencari keuntungan lewat media sosial, ya mungkin itu adalah proses bagi mereka, tapi untuk kita yang menjadikan media sosial sebagai tempat kita untuk personal branding, kita tidak mau pikirkan mau dapat essence atau tidak, mau dapat keuntungan atau tidak. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman pembeli Burasa ya, dan seluruh netizen yang ada di luar sana, Memia ini sudah sangat senior ya di dunia permedsosan, khususnya di media, di kalangan Kementerian Agama, karena Memia juga adalah kontributor ya Kementerian Agama. Nah, Mem, sudah bergelut di dunia jurnalis begitu lama, memegang media sosial yang cukup banyak. Apa yang menjadi motivasi Mem dengan umur yang sudah tidak muda lagi tapi masih jiwa muda? Ya, tepuk tangan dong buat Mem. Ya. Masih begitu update
Ya, kalau kita lihat berita-berita dari Mandua Kota Palu ya selalu di-upgrade terus, di-update terus. Itu apa yang membuat Mem sangat semangat sekali ini sampai saat ini masih bergelut di dunia kontributor atau jurnalis? Iya. Pertama Pak Aldi, terima kasih. Kayaknya macam, aduh jadi gugup saya dibilang. Iya. Sebenarnya tidak ini Pak Aldi ya, cuman mungkin karena agak sedikit berbeda cara pandangnya. Kalau saya sih keberadaan saya di madrasah ini adalah satu, saya semangatnya adalah saya senang dengan perubahan Pak Aldi. Oke. Iya. Kemudian saya menghargai perubahan. Di antaranya adalah saya mengapresiasi apapun bentuk dari upaya anak-anak untuk mengembangkan diri, madrasah untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas. Jadi saya itu semata-mata ingin membersamai seperti itu. Jadi saya sama-sama mengiringi. Jadi jika terdapat sesuatu yang baik di dalam proses institusi saya, maka saya berkomitmen untuk terus mendukung dan terus mengiringi. Itu saja sebenarnya Pak Aldi. Itu yang menjadikan Mem tetap semangat. Karena kita pengen berubah nih, ya. Betul, setiap hari kita ingin menjadi lebih baik daripada hari ini, dan hari ini otomatis lebih baik daripada hari kemarin. Terus berbenah itu yang membuat Mem terus semangat walaupun mungkin di usia yang sudah tidak muda, dengan mungkin banyak kekurangan yang kita dapatkan, mungkin kita tidak bisa mengejar yang muda tentunya Mem ya. Pasti kita akan mengikuti ritme yang ada ya. Dan itu yang membuat Mem semangat. Tapi memang Mem, di zaman sekarang itu bukan hanya mulut yang bisa berbicara ya sahabat netizen, teman-teman pembeli burasa. Sekarang itu tangan mulai berbicara. Betul sekali. Dengan cara ya tadi itu mengetik-ngetik ini bicara nih. Kita nggak perlu ngomong ke orang bahwa saya adalah orang kaya, tapi cukup kita post foto rumah dan mobil dengan caption misalnya membanggakan diri, orang udah tahu, oh aku saat ini kaya. Aku kaya. Iya, tapi sahabat pembeli burasa, perlu kalian ketahui bahwa di akhirat kelak mulut kita terkunci, tangan kita berbicara, bukan untuk mengetik postingan, tapi akan bersaksi di depan Tuhan yang Maha Esa bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan semuanya. Ya, hoax-hoax yang kita sebarkan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Kita istirahat sejenak, Mem. Boleh. Bang Aji mau melantunkan sebuah lagu yang berkaitan dengan bagaimana mata, mulut, tangan, kaki kita akan berbicara di akhirat kelak. Silakan Bang Aji. Turun kurang besar Pak. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Akan datang harinya mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masanya tak ada suara dari mulut kita. Tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah kuku
Tunjukkanlah di jalan cahaya sempurna, mohon padanya kepada kami hamba-Mu yang hina. Terima kasih. Jadi apa pesan yang tersirat Pak dari dalam lagu ini? Pesannya adalah di akhirat kelak ini, Chrisye menciptakan lagu ini, dia meminta bantuan dari seorang sahabatnya, ya, seorang yang pakar agama juga, diambil dari arti dari ayat surah Yasin, di mana kaki dan tangan kita akan berbicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau perbuat di dunia ini akan kau pertanggungjawabkan. Mulutmu bisa berdusta di dunia, tapi ketika di akhirat kelak mulutmu dikunci, tanganmu yang berbicara. Ini loh tangan saya yang mengetik di Facebook, di TikTok untuk meriakan ibadah saya. Ini loh kaki saya yang dilangkahkan menuju ke tempat yang tidak baik. Ingat itu virus. Kok virus? Oke, Mem. Ada pertanyaan tidak untuk Mem? Mem, tentang yang tadi live. Oh iya. Kan biasanya ada juga akun yang isi live-nya itu menampilkan kekurangan biar penonton bisa bersimpati sama dia. Biar ibah. Ya, biar ibah. Oh, biar ibah. Jadi akhirnya nanti dia sawir sudah pakai mawar-mawar adikan paus. Nah, contoh misalnya begini Mem, ada beberapa saudara kita yang memiliki kekurangan, misalnya mohon maaf sekali matanya tidak melihat, atau mungkin wajahnya kecelakaan sehingga tidak normal seperti pada umumnya. Itu yang dia tampilkan biar mendapatkan mendapatkan juga gift dari orang-orang yang menontonnya. Itu bagaimana menurut Mem? Kalau menurut saya yang seperti itu, kalau kita mengekspos kekurangan kita, kemudian agar menarik orang untuk merasa iba, itu kayaknya sama dengan kita meminta-minta ya. Iya benar-benar. Mengemis online. Iya, mengemis online seperti itu. Karena lain halnya kalau misalnya ada tuh Pak Aldi yang biasa donasi kita seperti itu. Nah, misalnya dompet peduli atau misalnya peduli Palestina. Nah, itu kan beda ya. Beda. Jadi penderitaan itu diekspos dan diperlihatkan pada dunia, nih keadaannya seperti ini. Jadi kita bantu. Tetapi jika kita secara pribadi memperlihatkan pada orang lain kekurangan kita, nah sama dengan Bang Syafiq tadi bilangnya tuh mengemis online ya. Aduh. Adapun biasa keluarga atau saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, dia tampilkan di media sosial, tapi dia melakukan hal yang yang positif. Misalnya ada satu atlet atlet renang yang tidak punya kaki. Ada nggak videonya ya? Ada itu atlet renang yang tidak punya kaki, tapi dia bisa berenang selaju sampai bisa melambung orang yang punya kaki. Itu kan menampilkan kekurangan, tapi ada hal positif yang memotivasi, ada hal positif yang disampaikan. Tapi kalau hanya menampilkan kekurangan dan itu yang menjadikan bahan supaya dia dikasihani, saya rasa itu yang salah, Mem ya. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan lagi, Bang? Nggak ada. Kerja dong ya, Anda dibayar di sini. Mem, dia kehabisan pertanyaan. Sudah diambil sama Bang. Oh sudah, makanya lain kali briefing saya. Mem, suka duka menjadi seorang humas di Mandua Kota Palu, dan Mem ini sudah menjadi humas di beberapa periode ya. Dari kepala sekolah sebelum ini sampai kepala sekolah ini, alhamdulillah Mem masih terpilih untuk menjadi humas. Suka dukanya menjadi seorang humas di Mandua Kota Palu. Kota Palu. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih sih kalau sudah dipercayakan untuk menjadi humas, meskipun menurut saya mungkin masih ada personel-personel lain yang sebenarnya memiliki kemampuan mungkin lebih baik daripada saya, tetapi untuk saat ini saya diberi tanggung jawab. Jadi suka dukanya itu sebenarnya yang sama Pak Aldi itu sudah meluapkan apa yang tadi saya rasakan Pak Aldi, bahwa di usia saya yang tidak muda ini saya tentu saja mengalami kendala secara fisik, itu satu, itu pasti.
Kemudian yang kedua, saya agak sulit itu, saya itu adalah tipikal pribadi yang agak sulit mengatur waktu. Jadi gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya berita itu kan harus up to date. Jadi harus hari itu harus gercep, betul. Jadi kita harus sigap pada saat minimal itu sebenarnya 2 hari atau 3 hari itu paling lama setelah kejadian, setelah event itu harus dipublikasikan. Nah, biasanya itu harus ada kewajiban lain atau ada pendampingan lain sehingga kadang-kadang ini harus terbengkalai sedikit, begitu harus terbengkalai sebentar. Jadi ya memang itu saya terkendalanya di situ. Iya, apalagi kita tahu bahwa Mandua Kota Palu ini eventnya banyak sekali. Apalagi yang kalau penyelenggara eventnya segercep Pak Aldi, sekreatif Pak Aldi. Jadi saya mari kita makan burasan ya. Puasa loh Pak. Puasa. Mau diingatkan ke lagu. Tiasa, sudah cukup lagu kita hari. Jadi akhirnya begitu banyak event yang ada di Kementerian Agama, baik kota maupun provinsi, tambah juga madrasah, itu yang membuat kita kadang-kadang keteteran. Aduh, berita mana nih yang dulu mau naik? Gitu. Termasuk Pak Aldi. Kalau Pak Aldi kan termasuk adalah sebagai konten kreator, kemudian istilahnya brainnya, otaknya dari kreasi segala macam, penggagas, kemudian beliau juga yang mengkonsep. Jadi tapi alhamdulillah saya dari semua sumber ini Pak Ali adalah termasuk salah satu yang sangat bekerja sama. Itu yang karena Pak Aldi salah satu kendala itu adalah kerjasama kayak gitu. Iya, kalau Pak Aldi kan ini betul-betul kalau misalnya Pak saya butuh biar Pak Aldi itu di mana-mana aja gini, kalau enggak biasa pakai voice notes. Tapi kalau ada biasanya sumber yang lain itu biasa bilang begini, Bu cari sendiri saja, Ibu tinggal cari di Google saja biar nanti Ibu tuliskan sendiri kan. Begitu dalam hati saya, oh my god, saya harus apa ini ya, seperti itu. Jadi memang butuh kerja ekstra, tetapi kalau seperti Pak Aldi ini alhamdulillah, dan beliau itu sangat pengertian sekali. Jika saya biasanya itu kan saya seringnya telat ya, upload apa begitu ya saya telat. Beliau adalah salah satu orang yang paling memahami kendala yang saya hadapi. Luar biasa. Oke, bintang tamu kita di episode kali ini kita akan bekali burasa pulang supaya buka puasa sama ntar makan burasa. Terima kasih Mem atas segala tenda. Tenda Pak, memang itu realita. Alhamdulillah. Saya hanya mencoba untuk kita saling bersinergi membantu untuk membangun madrasah lebih baik. Sebenarnya bukan hanya tugas humas saja untuk memberikan promosi terbaik untuk masyarakat tentang madrasah kita, tapi tugas semua stakeholder yang ada di Mandua Kota Palu untuk memberikan hal yang terbaik untuk orang-orang tahu bahwa Mandua itu begini loh, sebegini bagusnya loh. Jadi kalau misalnya semua berita positif ataupun berita madrasah dikabari oleh humas, waduh, sebagus apapun humas kita pasti akan keteteran juga dengan segala macam berita itu. Karena media sosial itu adalah institution branding. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana Mandua ini menyediakan layanan, melakukan yang terbaik untuk peserta didik, serta memberikan pintu yang seluas-luasnya terhadap masyarakat, itu bisa dilihat dari media sosialnya madrasah. Yang penting Fazrul, Syafiq, yang penting yang kita berikan itu informasi yang benar-benar nyata terjadi. Jangan kalian memberikan misalnya mentang-mentang ini media promosi, ya udah kalian sampaikan, oh di Mandua Kota Palu itu ada kelas berdinding emas. Ayo masuk di Mandua Kota Palu, itu bohong. Ya. Dan teman-teman juga kalau mendengarkan berita-berita jangan langsung ditelan ya, jangan langsung dipercaya. Padahal dalam agama jelas sekali ketika kita mendengarkan sebuah berita, kita tabayun dulu, kita cari tahu kebenarannya. Dalam Al-Qur'an kan sudah ada ya. Surah apa itu Syafiq? Coba kasih tahu dulu sama teman-teman yang ada di yang menonton. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu
tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Masya Allah. Memang sumber informasi yang terpercaya dan yang paling bisa kita jadikan sebuah sumber hukum adalah Al-Quran dan hadis. Jelas ya, sebelum adanya media sosial, Al-Quran udah kasih tahu kalau dengar berita dimanapun dan kapanpun, ditabayun dulu, cari tahu dulu. Nanti kalau misalnya Syafiq bonceng perempuan nih, terus diupload Syafiq bonceng perempuan, kita tabayun dulu, siapa tahu kakaknya. Kan begitu kan? Siapa tahu Vika yang kau bonceng kan? Iya, jadi kalau misalnya kita tabayun, kita cari tahu, kita nggak bakalan kena fitnah, kita tidak bakalan gibah, atau kita tidak bakalan mencari-cari kesalahan orang lain atau su'uzon. Harus ada ainnya. Betul. Kalau Fazrul sendiri ada informasi apa yang mau disampaikan ke pembeli burasa biar ada kelihatan kerja kamu ya? Biar nanti pas pulang burasanya 2. Iya. Jadi penonton burasa, keutamaan membaca Al-Quran itu sebenarnya ada banyak, tapi saya di sini ingin menyampaikan beberapa saja keutamaannya, yaitu mulai dari membaca Al-Quran itu dapat menenangkan hati kita, menenangkan dan dinaungi oleh malaikat. Masya Allah. Jadi kita bukan cuma hanya untuk mempelajari isi Al-Quran, tapi membuat hati kita tenang membaca pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita misalnya lagi galau-galau, jalan keluarnya bukan tulis status, bukan tulis status, snap, lagu-lagu gelisah, lagu-lagu galau, apalagi sampai bunuh diri. Oh jangan. Tapi baca Al-Quran, jadi menenangkan jiwa. Selain menenangkan jiwa, terus ada lagi itu pahala satu huruf dibalas dengan beribu-ribu pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Sekali. Berkali-kali lipat. Di bulan yang suci ini kita perlu yaitu membaca Al-Quran. Dalam satu huruf itu dilimpatkan gandakan loh pahala. Oke, satu huruf alif lam mim atau bagaimana nih? Satu huruf ya. Kalau alif lam mim kan itu ya. Alif lam sama mim beda. Ada lagi, Bapak? Terus yaitu diharamkan dari sifat dengki. Masya Allah. Jadi kalau orang yang sering baca Al-Quran pasti tidak mungkin dengki dia, Mem ya. Iya, tidak mungkin dia sirik melihat keberhasilan orang lain. Betul sekali. Lanjut. Terus yang keempat yaitu mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang paling penting ini, yang paling penting para penonton burasa. Dan kalau boleh tahu arti syafaat apa itu, Pak? Syafaat itu mendapat pertolongan ya. Ada lagi, Mas? Dan terakhir yaitu disisikan Allah, ditempatkan di sisi Allah di surga nanti. Amin. Semoga kita di bulan Ramadan ini ya, daripada kita menggugurkan pahala puasa kita dengan media-media sosial dengan gibah, dengan bersuuzon dengan orang lain gara-gara status. Termasuk meneruskan loh. Meneruskan berita ternyata kita tidak tabayun dulu. Benar. Tiba-tiba ada kekacauan misalnya di jalan sini, tiba kita bilang, hati-hati jangan lewat situ, ada geng motor atau ada apa. Ternyata di situ ada tahlilan, ditutup jalan. Ya Allah, fitnah. Jadi tabayun dulu ya, daripada kita menggugurkan pahala puasa kita lewat media sosial, mending kita mengurangi sedikit kualitas kita untuk melihat media sosial di bulan Ramadan ini. Cukup baca Al-Quran, kalau bisa tamat sampai 2, 3, 4 kali kan alhamdulillah ya. Karena memang bulan puasa itu kadang-kadang kita lebih banyak melihat media sosial daripada melihat kitab suci Al-Quran. Karena ini asik loh guys. Apalagi siapa yang tidak tergoda dengan salah satu benda ini. Kita bangun tidur langsung ini yang dicari, Mem. Dan itu sudah terbukti juga sebenarnya itu adalah salah satu sumber stres yang terbesar. Karena tekanannya kan seperti itu. Betul. Aduh, kalau kita bicara masalah media sosial, bicara masalah dunia internet,
dan dunia per HP-HP-an, pergawai-gawaian medsos ini kita tidak akan selesai-selesai, Mem. Intinya adalah mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita bisa belajar lebih baik lagi, biar bisa keluar menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Media sosial tidak dilarang. Silakan bermedia sosial, namun kita seperti Mem bilang tadi, tahu menggunakan tupoksinya, tahu. Kita mau jadikan media sosial sebagai apa dulu, ya. Kalau misalnya kita nggak butuh Twitter, ya nggak usah pakai. Kita nggak butuh misalnya TikTok, nggak usah pakai. Daripada kita mau coba semua tapi akhirnya hanya membawa kita kepada hal mudarat, ya. Mem, terima kasih banyak, Mem. Sama-sama, Pak Aldi. Masya Allah. Terima kasih atas nanti Bu Rosanya menyusul, Mem. Iya, Nanti dikirim pakai pesawat. Boleh plus pakai kari ayam nggak? Boleh. Pokoknya yang datang di Burasa buka puasanya pakai Burasa, ya. Karena kita kan ini betul, Mem. Tangan. Karena ini tidak dijual, Mem, ya. Ini haram ini. Haram hukumnya karena dalamnya styrofoam. Jangan di-spill. Oh ya, jangan di-spill lah. Sensor nanti sensor. Nanti ganti virus ya. Properti tolong ganti. Daunnya sudah nalele soalnya. Kemarin episode pertama masih segar. Sekarang sudah ya mulai anggaplah sudah direbus. Ya, sudah direbus. Terima kasih banyak, Mem. Kita berdoa semoga Mem selalu sehat. Amin. Ya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menjadi inspirasi kita di Mandua Kota Palu, bukan hanya di Mandua tapi di seluruh yang mengenal Mem menjadi sosok inspiratif bagi kita. Semoga apa yang telah Mem lakukan untuk madrasah, untuk Kementerian Agama menjadi amal jariah buat Mem, ya. Dan semakin didekatkan dengan orang-orang yang baik dan orang yang cinta sama Mem. Thank you, Mem. Saya panggilnya Mem ya, soalnya beliau adalah guru bahasa Inggris. Masya Allah. Masya Allah. Thank you very much for coming to. We proud of you, Mem. Okay. Thank you. Terima kasih, Mem. Dan teman-teman pembeli Burasa, itulah tadi sekilas cakap-cakap kita dengan Memia, ya. Nanti kalau bisa Abang Rafli nanti masukkan ini ya, media sosial kita masing-masing ya. Mem juga IG-nya apa ya. Follow teman-teman, follow. Semakin banyak kami follow, semakin kami fallback. Ini makin terjalin silaturahmi. Sekarang follower kita sudah 4.000, Pak. Instagram. Masya Allah. 4.038. Benar. Ya, itu untuk memang bagi mungkin mereka para apa kalau selebgram ya? Selebgram. Kalau bagi selebgram itu mungkin bagi mereka cuma 4.000 begitu. Bagi kami sebuah instansi lembaga, Perjuangan. itu perjuangan. Kau tahu? Oke, Mem, terima kasih banyak sekali lagi, Mem. Ya, kami mohon maaf kalau misalnya dalam podcast ini banyak hal-hal yang mungkin kami tidak sengaja maupun kami sengaja kurang berkenan di hati Mem. Ya, mohon maaf. Fazrul mohon maaf sama Mem. Iya, Mem. Iya, karena tadi sempat snap. Iya, tidak boleh lagi begitu, Fazrul. Iya, Bapak. Kalau bisa, jangan di snap, langsung kau tampil di masjid, Jo, kau baca Al-Quran. Baik, teman-teman, sahabat Burasa, sampai jumpa di episode mendatang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa bagaimana Fazrul untuk mengikuti kita. Jangan lupa para penonton Burasa sekalian, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel YouTube Mandua TV. Share. Kasih besar Mem volumenya kita. Jangan ke episode kemarin. Iya. Sampai berjumpa di episode mendatang, tetap di Burasa, bukan acara biasa. Oke, semuanya penonton nyanyi. Memberikan info yang menarik, inspiratif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami.